Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arifix. Okay, today we are going to study about how to introduce ourselves in front of the people or in front of the teachers or in front of your friend maybe. Okay, today we are going to discuss the lesson for the 7th grade of junior high school. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memperkenalkan diri kalian di depan teman-teman, di depan orang, atau di depan guru kamu, atau di depan siapa saja. Bagi kamu yang baru pertama jumpa mungkin, atau ingin memperkenalkan diri di depan khalayak ramai, jadi dalam bahasa Inggris itu ada tata caranya. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, bagi adik-adik yang baru saja menjumpai YouTube channel saya ini atau baru saja berkunjung ke YouTube channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar adik-adik bisa mendapatkan video terbaru dari saya tentang pelajaran bahasa Inggris ini. Oke. Jadi sebelum kita memasuki penjelasan dan apa saja sih ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita di depan orang. Jadi saya ingin memberitahu dulu apa sih itu introduction. Introduction itu adalah ekspresi diri kita untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain yang belum kenal siapa sih kita sebenarnya. Nah, di situ terdiri dari siapa nama kita, di mana tempat tinggal kita, berapa usia kita, apa sih hobi kita, dan juga ada berapa saudara kita. Nah, jadi nanti sesudah ini saya akan memberikan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan atau memperkenalkan siapa diri kita di depan orang lain. Nah, langsung saja berikut ini ekspresi-ekspresinya. Nah ya, oke, berikut ini adalah rubrik atau tabel ekspresi dan jawabannya ketika kita ingin memperkenalkan diri. Oke, yang pertama itu kita pasti menanyakan dulu nama. Jadi kalau kita ingin menanyakan nama, bahasa Inggrisnya itu what is your name? Atau may I know your brother's name? Maka kalau ditanya dengan what is your name, maka jawabannya adalah my name is John atau my name is Arifix. Jadi seperti itu. Kalau ditanya dengan may I know your brother's name, berarti itu ditanyakan nama abang. Berarti his name is Putra. Jadi seperti itu jawabannya ya. Selanjutnya kalau kita ingin menanyakan alamat, maka kalimat yang kita ucapkan adalah where do you live? Nah, itu menanyakan alamat. Atau what is your address? Jadi where do you live? What is your address? Jadi seperti itu. Kalau ditanya where do you live, maka jawabannya adalah I live in Langsa. Or my address is on Jalan Ahmad Yani Street. Atau my address is on Ahmad Yani Street. Jadi seperti itu jawabannya. Ya. Terus selanjutnya jika ingin menanyakan usia. Jika ingin menanyakan usia, maka kalimat yang kita ucapkan adalah how old are you? How old are you? Nah, itu menanyakan usia. Ya. Atau how old is your brother? Jadi kalau ditanya dengan how old are you, maka jawabannya I am 12 years old misalnya, atau I am 20 years old, atau I am 36 years old. Jadi seperti itu jawabannya. Oke. Selanjutnya jika kita ingin menanyakan nomor telepon, itu kan pasti perlu ya. Ketika kita ingin menanyakan nomor telepon, maka kita ucapkan ungkapannya seperti ini. What is your telephone numbers? What is your telephone numbers? Jadi my phone number is bla 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 jawabannya. Oke, selanjutnya jika ingin menanyakan
di mana kamu bekerja atau apa pekerjaan kamu. Jadi ungkapannya itu seperti ini. What is your occupation? Atau where do you work? Boleh juga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi I work in the factory. Ya, jadi seperti itu jawabannya, responnya ya. Oke, selanjutnya jika kita ingin menanyakan hobi, maka kita mengucapkannya dengan what is your hobby? My hobby is jawabannya. Kalau hobinya satu, maka jawabannya my hobby is. Tapi kalau hobinya lebih dari satu, my hobbies are. Kalau satu tadi my hobby is. Tapi kalau misalnya hobinya lebih dari satu, my hobbies are reading, football, and singing. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari satu ya. Selanjutnya jika kita ingin menanyakan status pernikahan, apakah sudah nikah atau belum, ataukah masih single, maka kita boleh menanyakan dengan are you married? Are you married? Jadi apakah kamu sudah menikah? No, I am single. Jawabannya misalnya seperti itu. Yes, I have married. Seperti itu kalau sudah jawabannya ya. Selanjutnya kita ingin menanyakan tempat tanggal lahir. Ketika kita ingin menanyakan tempat tanggal lahir, maka kita boleh menanyakannya dengan kata seperti ini. Where were you born? Where were you born? Atau when were you born? Kalau where were you born itu ditanya di mana? Di mana kamu lahir? Kalau ditanya dengan menggunakan when were you born, maka itu tanyanya kapan, berarti merujuk kepada tanggalnya. Kalau ditanya where were you born, di manakah kamu lahir? I was born in Langsa City. Seperti itu. Kalau misalnya ditanya when were you born, I was born on 8 August 2021, misalnya seperti itu. Itu jawabannya ya. I was born on 7 August 2021. Jadi 7 Agustus 2021. Nah, itu jawabannya kalau tanya kapan, berarti kan merujuk kepada tanggal. Selanjutnya, jika kita ingin menanyakan kewarganegaraan orang itu, boleh kita menanyakan dengan ungkapan where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm come from Indonesia. Atau I am from Indonesia. Atau I am from Indonesia. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir menanyakan latar pendidikan. Where did you graduate from? I was graduate from Unsam University. Jadi seperti itu, ya. Ya, berikut ini adalah contoh rubrik soal. Ini dia, ya. Hi, my name is Arif Tirtana. I am 12 years old. Nah, itu dia, bisa lihat di situ. Selanjutnya, I live in Langsa City. Kita isi sendiri ya. I like singing. My favorite color is red. And my favorite food, fried rice. Nice to meet you. Nah, jadi seperti itu, isi sendiri ya. Dan selanjutnya ini ada contoh dialog. Adik-adik bisa pelajari dari sekarang, lihat bagaimana cara mengisinya. Ini dia dialognya. Tolong adik-adik perhatikan. Dan selanjutnya ini saya akan berikan kepada adik-adik latihan. Tolong dikerjakan di kertas atau di buku. Tulis jawabannya dengan cara menjodohkan atau mencocokkan. Ini misalnya pertanyaannya yang A misalnya cocoknya dengan yang D misalnya. Jadi tinggal bubuhkan tanda panah saja di antara A dengan D.
Misalnya pertanyaan yang pertama, my name is, cocoknya jawabannya yang mana? Rupanya pilihannya di C. Jadi bubuhkan tanda panahnya ke C. Itu buat di buku latihannya. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga bagikan ke teman-teman adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan latihannya ya. Itu dia soal.